Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, jamaah kekajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian-kekajian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan akikoh yang bisa kita temukan dalam HPT Jilid 1 yang merupakan putusan Muktamar Khususi Tarjih di Sidoarjo tahun 1986, ada di HPT Jilid 1. Tapi yang saya pakai acuan biar kajiannya lebih menarik, di samping itu kita juga akan baca Fathul Mu'in, kitab yang cukup populer dan dianggap otoritatif di kalangan Muslim tradisional. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, di dalam Fathul Mu'in dikatakan wa yundabu, dan disunahkan liman talzamuhu nafaqatu far'ihi, bagi orang yang wajib menafkahi faraknya atau cabangnya atau anaknya dan seterusnya, ya, ayyu aqqa anhu, untuk mengakikoi. Nah, di sini dijelaskan hukum akikoh itu sunnah, tidak wajib, sebagaimana yang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat perintah akikoh dengan perintah korban, itu lebih kuat perintah korban, karena korban itu disebutkan di dalam Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar. Dan juga di dalam salah satu hadis Nabi bersabda, siapa yang kelahiran seorang anak fa ahabba ayyan suka an walidihi falyaf'al, kemudian ia suka, kan, fa ahabba, suka kan, untuk menyembelih akikah untuk anaknya, falyaf'al, hendaklah ia kerjakan. Kalau sesuatu itu dihubungkan dengan kesukaan, menunjukkan tidak sampai wajib. Sehingga dalam pandangan jumhur ulama, akikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang disunahkan siapa? Orang yang menanggung nafkahnya, yang menanggung nafkah bayinya itu tidak harus bapaknya, tapi bisa juga kakeknya. Kita sudah kaji, ya, di minggu yang lalu di dalam hadis Ibnu Abbas, hadis yang pertama dalam babul akikoh di kitab Bulughul Maram. Di sana dikatakan aqqa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husaini kabshan. Nabi itu mengakikoi Hasan dan Husain, satu kambing. Untuk Hasan satu kambing, untuk Husain satu kambing. Sudah kita kaji, ya, kalau laki-laki itu baiknya 2, tapi kalau satu kambing itu juga sudah memenuhi sunnah, tidak harus 2 itu hanya keutamaan, keutamaan.
Di hadis ini yang mengakikoi Hasan dan Husain itu Nabi, posisi Nabi sebagai kakek. Sehingga akikoh itu yang disunahkan tidak hanya bapaknya, tapi bisa juga kakeknya dan seterusnya. Yang penting dia menanggung nafkah bayi itu. Min wad'in ila bulug, dari kelahiran sampai balik. Ini dalam mazhab Syafi'i. Pokoknya kalau ada anak lahir meskipun belum sampai hari ke-7 meninggal itu diakikoi. Sampai apa? Balik. Tapi sudah kita bahas ya. Di dalam putusan tarjih itu hanya mengacu hari yang ke-7. Di fatwa tarjih juga mengacu pada hari yang ke-7. Karena dalam hadis Samurah ibn Jundub, hadis nomor 3 dalam babul akikah di Bulughul Maram, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbah anhu yaumas sabihi. Akikah itu disembelih di hari yang ke-7. Dalam pemahaman majelis tarjih, yaumas sabihi itu ta'yin, waktu yang harus diikuti. Artinya kalau bayi meninggal sebelum hari yang ke-7 itu tidak diakikoi. Dalam pandangan apa? Majelis tarjih. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ya diakikoi. Tapi pendapat ini bisa dibantah juga. Akikah itu berkaitan dengan apa? Syukur atas kelahiran anak atau bayi. Bayinya masih sudah meninggal. Berarti nikmatnya kan sudah hilang. Kalau nikmatnya sudah hilang kan tidak disunahkan untuk disyukuri kan itu. Itu logika akalnya ya. Yang kedua, hadisnya kan tudbahu anhu yaumas sabihi. Berarti akikah itu disembelih pada hari yang ke-7. Kalau ada anak meninggal belum hari yang ke-7 ya berarti tidak usah disembelihkan akikah. Itu pandangan majelis tarjih. Bagaimana kalau lebih dari hari yang ke-7? Kalau mazhab Syafi'i masih disunahkan, Pak. Tadi kan ila bulug, sampai apa? Balik. Kalau melebihi hari yang ke-7 di dalam mazhab Hambali dan juga Syafi'i itu dilipatkan mingguannya. Minggu yang kedua berarti 14, hari ke-14. Minggu yang ketiga hari ke-21. Setelah itu tidak menggunakan lipatan minggu. Bebas. Tapi diusahakan sebelum berakhirnya masa nifas. Terus masa apa? Balik. Ya, masa nifas kalau mazhab Syafi'i secara umum 40 hari. Tapi kalau lebih dari itu disebut apa? Secara umum 40 hari tapi maksimal berapa? 60 hari. Tapi sudah pernah kita bahas ya, yang kita kuatkan 40 hari. Di dalam hadis Ummu Salamah yang ada dalam Bulughul Maram, di sana dikatakan kanatin nufasa ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam taqudu arba'ina yauman. Orang-orang yang nifas di zaman Nabi itu duduk, maksudnya tidak sholat, tidak puasa, arba'ina yauman, 40 hari. 60 itu istiqra'. Istiqra' itu penelitian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu melakukan banyak penelitian, Bu ya, terutama berkaitan dengan seputar wanita. Ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu sampai nikah dengan beberapa wanita supaya bisa tahu tentang haid gitu. Ya, punya data. Tapi yang pendapatnya yang agak janggal itu Imam Syafi'i melalui istiqra' penelitiannya itu mengatakan bahwasanya maksimal masa kehamilan itu 4 tahun. Dalam kajian medis sekarang itu enggak mungkin gitu. Wanita hamil 4 tahun itu. Ada, Bu?
Enggak ada. Mungkin itu masuk yang disebut dengan hamil anggur atau halusinasi. Kayaknya perutnya kok buncit ya, besar gitu. Tapi sebenarnya bukan hamil. Itu pendapat yang agak aneh itu. Maksimal berapa? 4 tahun. Nah, akikah di sini min wat'in ila buluk. Tapi di masyarakat itu kan digeser ke berapa Pak? Bu, ke selapan ya. Di barengno selapanan nih. Kalau selapan itu kan minggu kelima. Minggu kelima. Minggu ketiga kan hari ke-21. Minggu keempat 28. Minggu kelima 35. Selapan. Selapan itu kan hari dalam mingguan 7 hari dikali hari pasaran yaitu 5. 5 kali 7 35. Dalam budaya Jawa, bayi ketika usianya sepasar itu dianggap riskan terkena berbagai macam godaan, penyakit macam-macam lah. Sehingga perlu untuk diselamati. Nah, kenapa kok selapan? Karena kalau bayi lahir misalnya sekarang akad legi misalnya, supaya ketemu ngat legi lagi itu selapan. Dan di Jawa biasanya akikah itu dibarengkan dengan selapanan. Tapi itu enggak ada dalilnya, Pak. Enggak ada dalilnya. Hah? Pupak puser itu tidak harus selapan ya. Pupak puser itu yang penting itunya lepas. Tapi di masyarakat itu tidak pas lepasnya, pasti dibarengno. Pupak puser itu tergantung lepasnya pusernya itu loh. Ya. Enggak, kalau upacara banyak ya, mulai di kelahiran itu mulai mendem ari-ari. Kemudian berukoan. Enggak, sepasaran dulu, itu 5 hari. Pupak puser nanti ngikuti biasanya, itu dibarengkan. Enggak seharusnya persis waktu pusernya lepas itu. Itu. Terus hari ke-7 akikah itu pas, kemudian selapanan gitu. Ya. Kalau selapan itu kan nggak ada dalil secara khusus. Terus yang minggu kedua sama minggu ketiga itu ada dalilnya berdasarkan hadis Aisyah, tapi pun hadisnya diperdebatkan meskipun banyak ulama yang membolehkan, Pak. Ulama-ulama Saudi, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, karena ini pandangan mazhab Hambali. Jelas sekali dalam fikih mazhab Hambali itu, misalnya dalam Zadul Mustaqni, Dalilul Thalib itu fikih-fikih mazhab Hambali yang otoritatif. Itu akikah itu kalau enggak bisa minggu pertama, minggu kedua, kalau enggak bisa minggu ketiga, tapi hadisnya juga diperdebatkan sehingga tarjih itu agak rigid, agak ketat. Ya hari yang ke-7, tapi kadang-kadang juga belum punya modal gitu. Tapi kata Imam Ahmad, kalau nggak punya modal ya stakri, yaitu hutang. Dan kalau hutang Allah akan mudahkan untuk membayar. Li'annahu ahya sunnatan, karena dia menghidupkan sunnah. Tapi kalau hutang wajib untuk wafa, yaitu membayar. Kenapa? Karena akikah itu sunnah, membayar hutang wajib. Enggak boleh orang mengejar sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ila bulu, sampai balik. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tidak hanya sampai balik.
setelah balik akikah pindah, tidak disunahkan kepada orang tuanya, tapi dikembalikan kepada bayinya. Ya, tapi bayinya masalah bayi wis tua, bayi gede, bayi tua. Sehingga di masyarakat kan walimatus safar untuk haji plus kekaan, nikah juga plus kekaan. Mati ya di kekai ya. Nah itu didasarkan hadis Anas ibn Malik. Di sana dijelaskan aqqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da an bu'itsa nabiyyan. Nabi itu mengakikoi dirinya setelah diangkat jadi nabi. Berarti usianya 40. 40 itu wis bayi tua atau bayi gede. Tapi hadisnya oleh Imam Nawawi itu didhaifkan. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, hada haditsun batilun. Hadis ini batil. Yang kedua, kalau misalnya hadis ini sahih, di antara sahabat kan banyak yang masuk Islam usianya sudah tua. Tidak ada keterangan Nabi memerintah sahabat untuk akikah. Dan akikah untuk bayi tua itu bertentangan dengan hadis Samurah ibn Jundub. Nabi bersabda kullu gulamin. Berarti akikah itu dibebankan kepada orang yang menafkahi untuk anak. Gulam itu anak kecil. Kalau orang dewasa namanya rojul. Berarti akikah untuk orang yang dewasa itu bertentangan dengan hadis kullu gulamin. Tapi orang yang sudah tua kan disebut rojul. Bukan guru rojulin tapi kullu gulamin. Itu ya. Kalau untuk orang meninggal itu malah bayi sing wis mati. Matinya tapi sudah melewati hari yang ke-7. Wahya kadzuhiyatin. Akikah itu seperti kurban dalam banyak hukumnya, tapi tidak semuanya. Ini pandangan jumhur, Pak. Meskipun di dalam tuntunan akikah tarjih yang diterbitkan oleh PWM Jogja kalau nggak salah, ada itu di apa? Di online. Bisa di-download. Di sana tapi ini hanya pandangan Majelis Tarjih PWM Jogja ya, belum menjadi putusan resmi. Di sana akikah dengan korban itu dibedakan, dan ini mengacu pendapat Imam Syaukani di Nailul Autor. Nggak harus sama. Artinya kalau korban ada kriteria umur. Kalau domba, kalau kambing ya, domba itu 1 tahun atau sudah poel. Kalau kambing biasa atau kambing Jawa 2 tahun. Kan ada kriteria umurnya. Kemudian nggak boleh cacat. Kalau akikah bebas, gitu. Nggak harus mengikuti ketentuan usia, ada cacatnya atau enggak, sebagaimana dalam korban. Tapi kalau saya pribadi Pak, itu kan baru pendapat PW. Itu lebih sepakat pada pendapat jumhur. Yang namanya ibadah itu ya harus terbaik gitu. Sehingga umur dan juga kriteria hewan korban itu juga digunakan untuk akikah. Artinya akikah kambingnya juga memenuhi kriteria sebagaimana korban. Pendapat itu kalau saya kira lebih hati-hati daripada pendapat yang tadi membedakan antara akikah dengan korban. Artinya akikah misalnya kambing pincang boleh, gitu. Terus belum sampai umur kambing Jawa misalnya 1 tahun sudah boleh. Atau
kambing kibas misalnya nggak harus poel atau nggak harus 1 tahun, misalnya 5 bulan yang belum poel boleh gitu. Itu kalau tidak disamakan dengan akikah ya, itu maksudnya kayak gitu. Wala yuksaru admun. Nah ini yang bedanya ya antara kurban dengan akikah. Kalau tulangnya itu tidak dipecah. Bisa Pak, dengan nguliti daging tanpa tulangnya itu dipecah. Dipecah, dicaceli itu. Yang ahli nguliti kambing atau sapi siapa? Bisa nggak itu tanpa dipeceli itu? Susah Pak kan? Nah sunahnya kalau akikah semacam itu. Nek masak ya daging tulangnya apa tulangnya kok tulangnya. Tulangnya kan enggak dimasak. Nah, itu yang sering ini madzhab Syafi'i. Enggak di masyarakat meskipun madzhab Syafi'i tetap dipeceli, Pak. Tetap dipeceli itu ya. Iya, tapi gak dipeceli. Jadi dibiarkan unggul. Kalau orang Arab itu kambing itu sekali masak, Bu. Cuma kalau kita wajahnya sing gak amot. Hidangan Arab kan kambing utuh gitu. Nah, kenapa kok tulangnya enggak boleh dipecah? Ini tafaul, berharap optimis terhadap keselamatan bayi. Tapi sama Syekh Utsaimin, Pak, tafaul yang semacam ini dianggap berlebih-lebihan. Ya memang enggak ada dalil secara khusus, apalagi ibu tetap protes. Nek gak dicaceli piye nek masak kan. Golek wajan yang gede. Kayak wajahnya apa? Babon Santoso sing di YouTube itu loh yang tahu ya Babon Santoso yang masak besar itu loh. Ya Babon Santoso ya namanya. Tapi ini enggak ada dalil khusus ya, hanya harapan optimis supaya bayinya apa? Selamat. Wa tasadduqu bimadbuhin yab'athuhu ilal fuqara ahabbu min nidaihim ilaiha. Wa minat tasadduq ni'an. Ini yang membedakan akikah dengan kurban. Kalau akikah itu sunnahnya itu disedekahkan dengan madbuh. Itu sudah dimasak. Dan dikirim kepada orang fakir. Lebih baik daripada mengundang. Di beberapa tempat itu akikah kayaknya mengikuti ini Pak Bu ya. Sekarang itu akikah itu langsung dikirim, tidak ngundang. Tapi tetap orang itu lebih bangga diundang daripada ngantar. Kalau ngantar kan nggak ada seremonialnya gitu. Kadang-kadang sing jenengan dikasih berkat itu ki kondi kan ngono tok. Enggak ada mahalul qiyame, enggak ada serokalanya gitu. Ya jelas Pak, tapi kan kebanggaan. Biasanya orang itu kan bangga gitu. Apalagi tadi tambah mahalul qiyam terus serokalan, terus bayinya didir itu Pak ya, kasih minyak wangi itu. Disemprot. Terus wa minat tasadduq ni'an. Ni'an itu mentah. Kalau korban kan anjurannya apa? Mentah. Cumanya di Muhammadiyah saya belum tahu Pak pembahasannya. Apakah menggunakan kaidah ini? Tapi kelihatannya tidak. Karena praktek korban di Muhammadiyah itu, tapi ini BBM Jatim Mbak, ada rendangmu itu. Nek rendangmu kan berarti matang itu. Iya atau enggak? Korban. Kan rendangmu kan
sudah matang, sebagian orang aku gak batuk seneng. Nek madzhab Syafi'i kan mentah. Kenapa mentah? Karena ada hak fakir miskin, kalau daging itu sudah masak, sudah tidak bisa dinikmati secara maksimal. Kalau sudah masak kan selera orang macam-macam. Misalnya rendang, yang lainnya nggak suka rendang. Kemudian kalau orang fakir miskin kan dagingnya bisa dijual. Kalau sudah masak kan nggak mungkin dijual. Tapi ini dalam madzhab Syafi'i. Kalau misalnya dilakukan lazismu, kalau ini menggunakan pendekatan madzhab Syafi'i, itu yang mengelola rendangmu itu kan bisa berapa kilo dibagikan secara mentah, Pak. Nek mengikuti madzhab Syafi'i, tapi kelihatannya tidak. Ya pertimbangannya hanya kemaslahatan. Kalau rendangmu itu korban untuk ketahanan pangan. Ya, kalau madzhab Syafi'i kan mentah. Kenapa mentah? Supaya hak fakir miskin itu bisa dinikmati secara maksimal. Tapi gitu-gitu bisa disiasati, Pak. Kalau pakai acuan madzhab Syafi'i misalnya, berapa kilo dibagikan mentah, yang lainnya dibuat rendang. Kan bisa tuh, Pak. Yang dianggap hak fakir miskin, meskipun sedikit misalnya kan itu. Cuma disyarat itu. Tapi ini nggak ada dalil secara khusus itu. Nah kalau akikoh itu matang, kenapa kok matang? Ya karena akikoh itu praktis gitu. Tidak harus apa? Mentah. Wa ayyudbaha sabi'a wiladatihi. Kemudian akikoh itu disembelih di hari yang ketujuh. Ini madzhab Syafi'i, Pak. Meskipun di masyarakat itu sekarang gak usah beleh hari ketujuh, kena apa? Kok pitung dinani kayak wong mati. Madzhabnya bilang hari ketujuh sehingga digeser ke selapanan. Selapan hari yang ketujuh. Enggak ada dalil kok ketujuh, kelima. Jenengan enggak rungo ya padha aku salah. Wa yusamma fi, kemudian hari ketujuh juga dikasih nama. Jadi hari yang ketujuh itu dalam hadis Samurah bin Jundub ada tiga hal yang dilakukan. Yang pertama, tudbahu anhu yauma sabi, akikahnya disembelih. Wa yuhlaq ra'suhu, rambutnya dicukur. Yang ketiga, wa yusamma fi, dikasih nama. Tapi mana yang lebih dulu, Pak Bu? Ngasih nama, kemudian nyembelih hewan, kambing, dan mencukur rambut. Urutannya yang nama dulu, terus belah nyukur gitu. Oke, monggo. Pengumuman tapi ngasih namanya. Oh gitu. Itu ya. Jadi kalau ditarjih ya, ngasih nama itu ketika yulad, dilahirkan boleh, atau yaumas sabihi, hari yang ketujuh. Alasannya ketika lahir kenapa kok boleh dikasih nama? Hadis Abu Musa. Sahabat Abu Musa itu punya anak dibawa kepada Nabi. Fasamahu Ibrahim. Sama Nabi dikasih nama Ibrahim. Yang kedua, Nabi itu punya anak wulidaliya lailata. Gulamun, kata Nabi, tadi malam saya punya kelahiran anak. Fasamaituhu bismi abi Ibrahim. Maka saya kasih nama Ibrahim. Berarti kan di hadis ini Nabi ngasih nama pada saat apa? Lahir. Di hadis Samurah bin Jundub, wa yusamma fi, dikasih nama hari
ketujuh. Sehingga pilihannya ketika lahir atau hari yang ketujuh. Lah ulama memahami dua hadis ini Pak, dipahami ketika lahir itu hukumnya sunnah, hari yang ketujuh wajib. Atau bagi orang yang sudah punya nama boleh diumumkan hari ketika lahir, atau yang belum punya nama hari ketujuh. Kalau Hasan Husain itu nggak ada penjelasan ya, tapi yang jelas kayaknya dohir hadisnya itu mengarah hari yang ketujuh itu. Hari ketujuh Nabi mengakikoi Hasan dan Husain, hanya satu kambing. Yang berikutnya dicukur rambutnya, kemudian Fatimah suruh menimbang berat rambutnya itu berapa. Sekitar ada yang mengatakan 1 dirham. Tapi disuruh sedekah dengan perak. Emas itu enggak ada hadisnya. Emas itu enggak ada di dalam hadisnya. Tapi ulama Pak menggunakan kias. Kok perak saja boleh, emas berarti lebih baik. Karena nilai emas dengan perak lebih mahal. Mas, tapi hadisnya perak itu nggak ada hadis emas itu. Tapi hadis ini juga diperdebatkan. Sebagian ulama menganggap mungkotik, sanadnya terputus, sehingga di HPT nggak ada tuntunan untuk kok menebus. Sedekah dengan emas sesuai dengan berat rambut. Tapi banyak ulama yang menganggap sahih, sehingga yang semacam ini jenengan ya bisa pakai pendapat yang apa? Nimbang rambut sedekah itu kan lumayan Bu. Biasanya berapa nilainya? Berapa gram? Enggak ada ya? 1 gram sekarang berapa Bu? Berapa? 800, lumayan tuh Bu. Kalau anak laki-laki, kambing misalnya 3 juta. 3 juta sudah 6 juta. Plus 1 juta lagi 7 juta. Belum biaya masak-masak itu. Berapa Bu kira-kira lagi kok sekarang? 10 Pak. Lumayan itu, lumayan. Tapi yang penting untuk dicatat itu, kalau di masyarakat kan mengikuti upacara adat Pak Bu. Ketika hamil sudah ada mapati, yaitu apa? Usia kehamilan 4 bulan. Karena dianggap ruhnya ditiupkan. Terus ada mitoni atau tingkepan, dihubungkan pada cerita Nyai Satingkep. Ini kan biayanya mahal juga kan. Terus ada merocoti, ada dawet pelencing. Ya? Dawet pelencing itu loh, sing biasanya nggak mau lahir-lahir itu, suruh bikin dawet, dijual ke anak kecil pakai uang kreweng gitu. Itu namanya dawet pelencing. Nggak ada ya. Nanti ketika lahir itu mendem ari-ari. Mendem ari-ari enggak pakai biaya lah. Berukuan itu kan di hadis Abu Musa itu kan Nabi itu fahannakahu ditahnik, apa langit-langitnya diolesi yang manis. Wada'a lahu bil barokah, Nabi mendoakan keberkahan. Sama Ki Jawa dimaknai berukuan. Tapi mendoakan berkah dengan bancaan. Itu ya. Tapi kalau berukuan itu biayanya mahal enggak Bu? Murah. Ayam 1 ya? Cukup dadar ndok. Oh gitu. Nanti ada sepasar 5 hari.
kemudian akikoh ada, terus selapan. Biayanya cukup mahal tuh. Sehingga kajian kita kan ingin fokusnya sudahlah. Karena akikoh itu biayanya mahal, adat nggak usah dilaksanakan. Nanti kalau semuanya dilaksanakan yuk banyak dananya. Atau kita prioritaskan adat sedangkan akikoh, wis akikoh gak usah diakikoh biasa, yang penting bancaan. Itu pahalanya sama atau enggak? Tidak. Meskipun senilai, misalnya dengan sedekah 6 juta, dengan kambing 6 juta, 2 kambing, pahalanya lebih besar mana? Akikoh, kayak jenengan korban, misalnya kemarin waktu Idul Adha, jenengan sedekah senilai korban, misalnya 3,5 juta atau 4 juta, tapi berupa uang. Lebih besar mana daripada korban? Ya korban, pahalanya gitu ya. Kembali ke tadi, berarti ngasih nama, nyembelih, terus apa? Nyukur lebih dulu mana? Nah itu urutannya tadi ya, urutannya ngasih nama dulu, kemudian nyembelih dulu, baru nyukur. Kenapa kok nyembelih dulu kayak orang haji? Orang haji itu kan manasik dulu, ya wukuf dan seterusnya ya. Terus ditutup dengan tahallul, ditandai dengan mencukur atau memendekkan rambut. Ini hanya sunahnya saja. Kalau orang haji kan manasik dulu, berarti kan akikoh juga sama, ada kemiripan, yaitu nyembelih dulu baru nyukur. Wa in mata qablahu, meskipun bayi itu mati sebelum hari yang ke-7, bal yusannu tasmiyatu siktin balagha zamana nafru. Bahkan bayi yang keguguran, Bu, kalau dia sudah punya nyawa, berarti usia ke berapa? 4 bulan. Kayak Mapati tadi. Di hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah itu ya. Fase penciptaan manusia kan 40 hari, itu nutfah, pertemuan sperma dengan ovum, kemudian menjadi apa? Alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging. Setelah itu dikirim malaikat fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan apa? Ruh. Berarti 40 hari berarti berapa itu? 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Makanya di Jawa ada Mapati, yaitu sedekah yang dihubungkan dengan peniupan roh. Tapi itu sebenarnya mungkin, Mbak, itu budaya dulu baru diislamkan. Jadi kalau sudah 4 bulan itu dikasih apa? Nama. Ada yang mengatakan bahkan belum ada sampai 4 bulan pun juga. Tapi ini 4 bulan. Kalau 4 bulan itu sing tahu keguguran ya. Kok sing tahu, pokoknya tahu nggak harus pelaku maksud saya gitu. Itu sudah kelihatan jenis kelaminnya atau enggak, Pak? 4 bulan itu loh keguguran. Wis ketok lanang atau wedok itu kok. Ada yang mengatakan sudah, ada yang mengatakan belum. Nek belum kan disunahkan kasih nama. Gimana itu namanya? Gak ngerti lanang atau wedok. Jenengan kayak nama Fatimah ternyata laki-laki, kan seharusnya Ahmad ya. Apa, Bu? Apa, Pak? Wiji. Wiji itu berharap tumbuh gitu. Koko mari wiji semi gitu. Mari semi urip.
Ya, dalam fikih gitu, Pak. Jadi sudah kelihatan ya. Sehingga sama dokternya suruh dada itu ya. Ya sekarang pakai USG. Tapi misalnya yang belum terdeteksi laki-laki atau perempuan, itu dikasih nama yang boleh untuk laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Arab tolha, tolha itu ya boleh laki-laki, boleh perempuan. Hindun itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi kalau di Jawa wiji gitu. Semi laki-laki perempuan juga, Pak. Oh itu, pokoknya itulah. Tapi itu nanti menjadi nama-nama aneka tumbuh-tumbuhan, Pak. Wa afdalul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Ini bicara tentang ngasih nama. Yang sunahnya hari ke-7 atau ketika lahir. Dipahami kalau ketika lahir itu ketika namanya sudah ada. Atau dipahami tadi ketika lahir sunnah, hari yang ke-7 wajib. Soalnya setelah hari ke-7 harus punya nama. Punya nama itu wajib atau enggak? Wajib. Itu bukan hanya urusan KTP, ijazah atau apa lagi yang pakai nama? Akte. Tapi itu urusan akhirat, Pak. Dalilnya Pak, antum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Nanti kamu di hari akhirat dipanggil berdasarkan apa? Namamu dan nama bapakmu. Bin itu. Fa ahsinu asma'akum. Maka Nabi menganjurkan supaya orang tua itu memberi nama yang terbaik. Nah, jenengan enggak punya nama nanti di akhirat gak iso keceluk pe mlebu surga. Wa afdalul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Pokoknya sesuatu yang disandarkan pada Allah itu baik. Misalnya Abdullah, Abdurrahman. Tapi kalau selain Allah enggak boleh, Pak. Misalnya Abdun Nabi, boleh atau enggak? Enggak boleh. Abdus Syaiton, jadi malah. Abdul Fulus itu hamba uang. Abdul Butun suka makan. Musyrik enggak? Jadi kalau disandarkan pada Allah bagus itu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Apa? Muhammad Dolimin. Nah sekarang bagaimana kalau memakai nama Nabi, boleh atau enggak? Hah? Maryam boleh? Dawud, Sulaiman, apa? Sulaiman, ya. Terus Ibrahim. Tapi di Jawa itu Muhammad itu bagus, tapi diceluk mat ya. Itu Abdurrahman itu apa? Abdurrahman. Ismail. Abdullah ngabdullah, Pak. Kalau nama malaikat boleh atau enggak? Jibril boleh? Hah? Michael itu Mikael, jadi Michael. Ya Pak Malik itu Malik penjaga neraka tuh. Atau Malik raja, Pak. Itu. Kalau Ridwan itu penjaga surga. Nih Malik tadi penjaga neraka ya, Deni Wong. Tapi Malik mungkin maksudnya Malik raja gitu. Malikun kan raja tuh. Tapi kalau Malik penjaga neraka kan menakutkan ya. Apalagi Israel kan mencabut nyawa. Jadi menggunakan nama malaikat itu boleh kalau dalam Fathul Mu'in. Tapi di pandangan Syekh Utsaimin itu dimakruhkan ya. Tapi kalau Fathul Mu'in boleh. Orang dikasih nama Jibril boleh. Mikael jadi bahasa Inggris Michael itu. Terus siapa lagi? Apalagi? Ridwan. Di Fathul Mu'in dikatakan wala yukrahu ismun nabiyyin, tidak dimakruhkan menggunakan nama
nabi. Au malikin, atau nama malaikat juga enggak makruh. Jibril boleh. Bal jaa fi tasmiyati bi Muhammadin fadhail aliyah. Bahkan nama dengan nama Muhammad itu punya keutamaan. Sehingga ketika saya di Mesir, Pak, orang itu banyak kan mayoritas namanya. Kalau enggak Muhammad, Ahmad, terus Mahmud. Pokoknya kalau jenengan di jalan-jalan, ya Muhammad mesti anak yang melengak. Ya Ahmad mesti anak yang melengak. Pokoknya kalau kenal orang enggak tahu namanya, wis celuk Muhammad mesti dia terus melengak itu. Wa yahrumu tasmiyah bimalikil muluk. Kalau pakai nama Malikil Muluk enggak boleh. Rajanya raja. Wa qadhil qudhat, hakimnya hakim. Wa hakimul hukam enggak boleh. Wa kadza abdun nabi, pakai abdun nabi enggak boleh karena ada potensi menyamakan nabi dengan Allah. Jarwah, tetangga Allah. Boleh atau enggak? Jarwah. Enggak boleh. Jarwah jadi jarwah itu. Tenang tegak. Jarwah itu ya seolah-olah tetangga Allah betulan kan, ya bahaya gitu. Terus Allah di mana kan, nanti potensi di mana, apa pertanyaan berikutnya. Wa sunnah ayyuhlaka ra'suhu walau untha fis sabi, itu disunahkan mencukur rambut bayi meskipun perempuan. Perempuan juga dicukur, Pak, Bu. Tapi kalau haji kok enggak, Bu? Haji ketika tahallul kan perempuan sunahnya at-taksir, motong. Kalau laki-laki al-halqu, yaitu apa? Mencukur. Apa, Pak? Nah, kan sunahnya gitu kalau haji kan. Kalau perempuan kan cukup memotong. Kalau laki-laki itu digundul pantas, Bu, semakin tampan. Nek perempuan habis haji terus gundul, semakin tampan juga. Tapi enggak disukai suaminya. Sehingga Nabi mengatakan innamat taksiru ala nisa. Wanita itu cukup memendekkan. Enggak boleh mencukur rambut. Di luar haji, kalau enggak ada kepentingan enggak boleh, Bu. Perempuan apa? Gundul. Kecuali ada penyakit dan seterusnya. Korengan boleh. Tapi ini misalnya ngikuti tren gundul, itu menyalahi keumuman apa, Pak? Fitrahnya perempuan itu, yang rambutnya itu menjadi apa, mahkota. Nah, dalam konteks pencukuran rambut bayi itu wanita juga dicukur. Tapi biasanya cukur penuh ya. Tapi kan cek itu, Pak. Cek but apa? Oh itu. Nah, mencukurnya itu enggak boleh koza. Koza itu sebagian dicukur, sebagian enggak, itu enggak boleh. Ditarjih itu kayak gitu. Ya. Ya kan yang penting kan semuanya, Bu. Meskipun but itu ya. Apa? Ya. Pakai apa biasa? Sing ahli nyukur silat langsung, Pak. Oh. Wa yatasaddaq bizinati dzahban aw fiddatan. Tadi sudah kita bahas ya. Disunahkan juga hari ketujuh itu mensedekahkan apa berat rambut dengan emas atau perak. Tapi hadisnya diperdebatkan tadi. Tapi kalau mau diamalkan juga enggak apa-apa, tapi ditarjih belum ada tuntunannya. Hadisnya bicara perak, tapi sama ulama emas karena nilainya lebih tinggi berarti boleh. Tapi kalau jenengan tanya hadisnya tentang emas enggak ada. Yang ada apa? Perak. Hadis Fatimah ketika melahirkan Hasan dan
Husain, ada yang mengatakan Hasan, ada yang mengatakan Husain, ada yang mengatakan dua-duanya. Wa ayyu adzana, dan ini yang penting ya. Dan diadzani. Fi udhunihil yumna, di telinga yang kanan. Wa yuqama fil yusra, dan diiqamati di telinga yang kiri. Akibal wad'i, setelah kelahiran. Ini dalam madhab Syafi'i. Ada hadis yang menjelaskan man wulida lahu waladun, siapa yang kelahiran seorang anak, fa'adzana fi udhunihil yumna, diadzani di telinganya yang kanan. Wa aqama fi udhunil yusra, diqamati di telinga yang kiri. Lam tadhurrahu ummusibyan, tidak akan diganggu oleh ibunya anak-anak. Ibunya anak-anak siapa, Bu? Yaitu al-qarinah, jin qarin itu. At-tabi'ah, yaitu jin yang mengikuti setiap orang, itu disebut qarin kan? Jin qarin itu tidak mungkin mengganggu, sehingga dia sakit-sakitan, dijak ndelok korban sawanan dan seterusnya ya. Tapi hadisnya juga diperdebatkan, Pak. Sehingga ditarjih nggak ada tuntunan mengadzankan bayi. Tapi saya baca banyak ulama yang mensahihkan, Pak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan seterusnya. Nah, ini terserah jenengan mau ngikuti tarjih, nggak pakai adzan juga nggak apa-apa. Kalau di PWM Jogja, Pak, itu majelis tarjihnya kuat ya. Saya periksa semuanya di rumah sakit Muhammadiyah itu. Prakteknya masih adzan, Pak, harus dihilangkan itu. Ya memang ditarjih belum dianggap hadisnya dhaif. Tapi ada juga ulama yang membolehkan. Sehingga kalau semacam ini kita, nek saya ini, maksudnya ojo kenceng-kenceng, karena kan masih debatable gitu. Tapi kalau jenengan mau ikut tarjih nggak ada adzan juga nggak apa-apa. Yang kedua dalil kias adzan itu. Dikiaskan ketika orang keluar dari dunia atau meninggal, itu kan disunahkan untuk apa? Orang yang ada di situ. Mental kin lakinu mautakum la ilaha illallah. Berarti kalimat yang ia ucapkan ketika meninggalkan dunia itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan bayi ketika beralih dari alam kandungan menuju alam dunia itu juga kalimat tauhid yang pertama kali didengar. Itu pakai kias itu, Pak, ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi masuk dunia itu kalimat yang pertama kalimat tauhid la ilaha illallah, keluar dunia juga la ilaha illallah. Tapi kalau azan di kuburan itu, Pak, itu enggak ada itu. Itu dikiaskan juga ketika dilahirkan. Seharusnya kiasnya ketika talqin mau meninggal sakaratul maut. Kalau sudah di kuburan enggak ada. Kan di kuburan kan ada. Nah, itu sama Ibnu Hajar al-Hitami, Pak, dianggap bid'ah juga. Padahal mazhabnya Syafi'i, karena nggak ada landasannya. Oke, nggih, monggo, nggih. Oh, masih tergade, Bu, ya. Ini Pak Kanim sing nebus. Nah, tapi syukurani tetap pedus toh, tetap pedus kok. Lah itu hadis Samurai bin Jundub ya. Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap bayi itu tergade dengan akikahnya. Maksudnya apa?
Kalau menurut Imam Ahmad, kalau bayi itu meninggal ketika kecil belum diakikoi, dia tidak bisa ngasih syafaat kepada orang tuanya. Itu kata Imam Ahmad. Sebagian ulama yang lain nggak sepakat. Maksudnya nggak seperti itu. Tapi la yanmu numuwa mithlihi. Dia nggak bisa berkembang tumbuh secara normal. Bisa jadi anak yang nuwakal itu Pak Bu. Cuma kula mboten ngertos panjenengan riyen nakal to gak mergo gak diakikoi. Anak yang nuwakal itu bisa jadi gak diakikoi atau sakit-sakitan ya. Nah, ya ada yang menghubungkan dengan ruqyah Pak. Akikah itu sama dengan meruqyah, berarti menjaga penyakit bayi, memproteksi penyakit bayi, dan juga biar bayi itu menjadi soleh toh solehah. Tapi ini usaha spiritual Bu, sehingga yang nggak ada jaminan orang yang nggak diakui terus nakal, terus apa? Soleh. Tapi itu sebagai salah satu usaha secara spiritual. Ya, irfani. Kayak jenengan kalau mau ingin usia panjang puasa Arafah. Tidak hanya menjaga kesehatan, rajin olahraga, menghindari kolesterol. Ada juga usaha spiritual, puasa Arafah. Lah kok iya? Nabi bilang kan yukafiru as-sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapus dosa tahun yang akan datang. Nih orang itu dosa tahun yang akan datang mau dihapus, berarti tahun akan datang masih hidup atau mati? Nah, masih hidup atau mati? Masih hidup, dia masih punya dosa. Nek nggak punya dosa berarti sudah mati. Ini penafsiran Ibnu Abbas, meskipun tidak ada hadis secara sahih itu Pak. Tapi bukan berarti jangan kan bantah tonggoku bar poso Arafah ya langsung mati. Nah, itu kan usaha spiritual, bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak. Apalagi kalau 90 kali tadi mesti umurnya 90 tahun. Ya. Kenapa? Iya. Puasa Arafah itu di hari ke-9 Dzulhijjah. Enggak, hadisnya itu tiap tahun, berarti nek jenengan kemarin puasa, tahun ini enggak meninggal gitu. Nanti tahun berikutnya kan yo puasa lagi biar tahun berikutnya enggak meninggal, bukan berarti digandakan. Yo, tapi kan benar juga jenengan nek puasa Arafah 90 kali berarti ya urip wong poso Arafah. Nabi maksudnya itu ketika puasa hari Arafah puasa Arafah tahun ini, tahun yang akan datang apa? Hidup. Terus ini apa dalil yang tentang lahirnya Hasan dan Husain di akhir satu itu diakomodasi oleh majelis takjil ya? Maksudnya siji oleh maksudnya yang fatwa-fatwa ya tidak mengarah ke situ yang ada. Sejauh saya belum ada ya. Jadi memang tarjih itu problemnya nggak ada yang minta fatwa gitu. Jenengan kecuali jenengan tulis ke tarjih nanti akan difatwakan. Sejauh fatwa yang saya baca belum ada. HPT hanya bilang kaidah umum kalau laki-laki 2 itu. Anil gulami syatani mukafiatan. Tapi ulama yang memahami 2 itu tidak ada yang mengatakan 2 itu wajib, hanya sekedar lebih afdol. Madzhab Maliki 1, meskipun laki-laki. Tapi kalau jenengan anaknya laki-laki ekonominya mampu, tetap 2 Pak ya Bu. Nek jenengan siji yo jengkel tonggo. Berkate diterima tapi jengkerane gak entek. Nah, kita lanjutkan ya biar selesai ini. Wa yaqra atau wa yuqra atau wa yaqra surat al-ikhlas. Dibacakan surah al-ikhlas. Tapi ada hadis dhaif ini. Jadi ketika bayi dilahirkan dibacakan surah
Al-Ikhlas. Dihubungkan dengan apa, Pak? Al-Ikhlas itu kan surat tauhid tuh ya. Tapi nggak ada hadisnya, tapi dhaif. Terus ada di I'anatul Talibin dibacakan surah Inna Anzalnahu. Dan di sana dikatakan siapa yang lahir dibacakan surah ini tidak mungkin melakukan zina. Tapi juga hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Sehingga kita kan nggak dianjurkan untuk mempraktekkan. Terus yang berikutnya ini penting, ada kesamaan dengan tarjih. Wa ayata inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Surah Ali Imran ayat 36. Ini yang dilakukan siapa? Imran ketika melahirkan, ketika punya anak siapa? Maryam. Wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini istilahnya mentakwid, meminta perlindungan kepada Allah untuk bayi. Ini sunnahnya gitu, Pak, di tarjih juga gitu. Tapi itu kan konteksnya bicara anak perempuan, Maryam itu perempuan, makanya wa inni u'idzuha. Kalau anaknya laki-laki, ini diganti atau enggak? Wa inni u'idzuhu. Kenapa? Ya bisa mukhatab, bisa enggak? Kan soalnya bayi itu belum bisa ngomong juga kan. Wa inni u'idzuha bika. U'idzuha itu apakah perlu diganti hu? Kayak mendoakan jenazah kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, ganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Gimana Pak itu? Enggak, maksud ayatnya kan ha, wa inni u'idzuha. Enggak sing itu sing jenazah ya. Enggak, ini sing untuk bayi itu. Sehingga tetap ha. Tetap ha. Tapi bitakni si domir ini tetap domirnya mu'annas ya. Walau fi dzakari, meskipun bayinya laki-laki. Nanti ditakwil, Pak. Ha itu kembali ke atas tasmiyah. Tasmiyah kan ada tak marbutoh. Maksudnya bayi yang disebut ini loh. Ya kayak jenazah kan gitu. Kalau Allah maghfir lahu, hu itu meskipun mayitnya perempuan, ditakwil kepada mayit. Kalau mayit itu ya untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tidak perlu untuk dirubah. Tapi kalau ditarjih, itu Pak. Ada doa yang dibaca oleh Nabi ketika mentakwid Hasan dan Husain. Yaitu apa? A'udzu bikalimatillahi tammah. Enggak. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Itu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Itu juga mengikuti kayak gitu. Enggak usah dirubah wa u'idzu. Siapa? Nabi kan meskipun a'udzu saya berlindung, bukan memintakan perlindungan, tapi itu menggunakan redaksi yang sesuai yang diajarkan. Itu kan yang minta perlindungan kan Nabi, kayaknya untuk dirinya sendiri toh. Meskipun maksudnya untuk bayinya. Ada Pak ya di situ. A'udzu bikalimatillahi tammah wa min ainil lamah itu. Itu hadisnya sahih itu, rawahul Bukhari. Ini saya lanjutkan ya, tinggal sebentar sabar saja dengan saya enggak tahu
Enggak tahu jam juga. Enggak ada jamnya. Wa ayyuhan nikahu, ini yang terakhir. Wa ayyuhan nikahu rajulun famra'atun min ahlil khairi bitamrin fahulwin lam tamassahun naru hina yuladu. Dan disunahkan ketika lahir itu mentahnik. Tahnik itu mengolesi langit-langit atau cetaknya dengan sesuatu yang manis. Muhannik yang olesi Pak Bu, itu biasanya siapa di masyarakat? Mbah Mudin ya? Nyeluk Mbah Mudin ya? Oh no. Nyukur bayi Mbah Mudin ya? Kalau apa? Persalinan di rumah sakit siapa Bu? Sing apa? Penasihat apa spiritual itu ya? Bagian rohaniawan itu. Tahu apa Bu? Jenengan wis pengalaman kabeh kecuali sing ngomongnya. Orang tuanya ya? Laki-laki atau perempuan? Sing bapake berarti. Adani terus oh gitu ya. Ada tanpa sholat. Nah di Fathul Mu'in dikatakan rojulun. Ini kan dasarnya apa? Hadis Abu Musa. Abu Musa tadi apa? Kelahiran anak dibawa ke Nabi Fassamahu Ibrahim, dikasih nama Ibrahim. Makanya di Jawa golek jenengwi ke Pak Yai atau Pak Mudin pakai itu Pak itu. Nabi itu ada betulnya Bu. Jenengan kan nggak cukup pakai Syekh Google. Syekh Google ternyata keliru kan, ilmu dari Google itu kan nggak, kadang benar kadang enggak tahu. Jenengan kira namanya betul, ternyata dalam bahasa Arab salah kan, ya jadi masalah kan, terus kadung di umum. Makanya nggak cukup apa, kecuali jenengan yakin ini pasti betul. Nah, makanya penting untuk dikonsultasikan ya, nggak cukup pakai Syekh Google atau Syekh YouTube. Terus fahannakahu bitamrin. Nabi mentahnik anaknya Abu Musa tadi yang dikasih nama Nabi siapa? Ibrahim bitamrotin dengan korma. Wa ja'alahu bil barokah. Kemudian didoakan supaya berkah ya. Dasar tahnik itu di hadis ini, di hadis apa Abu Musa yang di dalam Fathul Mu'in disunah, yang muhannik yang disunahkan itu rojulun, laki-laki dulu, bisa bapaknya dan seterusnya ya. Famro'atun, baru laki-laki, min ahlil khairi, bagi orang yang baik yang dianggap pandai. Di masyarakat diceluk Mudin tenan Pak ya? Hah? Enggak. Atau Pak Yai? Enggak. Nah, sunahnya min alil khairi bitamrin dengan kurma. Alul khairi itu kan nanti dianggap nih dapat liurnya orang yang berilmu itu dapat apa? Barokah. Terus mentahnik itu bitamrin dengan kurma. Kalau enggak ada dengan apa Pak? Madu. Terus apa Pak? Busi yang di masyarakat? Degan Pak. Degan tapi degan muda ya? Enggak, degan muda dikunyah atau dipakai lepek itu? Berarti sedikit gitu ya? Tanpa dikunyah ya? Lembut. Oke, itu degan ya. Terus yang lainnya apa? Gedang hijau. Kudu hijau ya, nggak boleh gedang yang lain ya. Tapi gedang hijau mentah ya Pak.
Oh gitu. Oh, orang mentahnik wis mangan nih paling. Tahnik itu kan awal mula bayi itu mencicipi makanan. Kasih gedang hijau bisa makan. Enggak, terus apa lagi Pak Bu? Ini penting. Apa? Madu, degan, terus apa lagi? Pisang, terus kurma. Gak ada. Apa lagi Bu? Apa Bu? Madu. Katanya dikasih wedang juga Bu ya, wedang teh. Enggak, serius ini serius. Ya Bu, ya. Oh, enggak ada wedang teh juga Bu katanya ceritanya. Cumanya di sini ya, bitamrin dengan kurma. Fakhulwin, kalau enggak ada kurma suatu yang manis, tapi lam tamassahunar, yang tidak kena api. Kalau teh kan kena api, makanya tehnya kasih bapak ini. Dan mentahnik itu sebenarnya di dalam kita fikih itu dikunyah, dipamah. Habis dikunyah, dikeluarkan, dioleskan. Apalagi jenengan bawa ke irfani Pak, idune wong soleh kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ya, di Arab itu minum itu biasa tuh Pak. Ini satu gelas saya minum setengah, untuk yang lainnya itu biasa. Kalau di Indonesia kan dianggap menjijikkan Pak. Enggak, maksudnya budayanya itu beda loh Pak. Termasuk mentahnik itu mungkin di Indonesia kan enggak dipamah toh. Tapi kalau di kita fikih dipamah gitu. Jadi dipamah, dilembutkan, baru dioleskan. Makanya tadi min ahlil khair, orang yang baik atau yang berilmu. Gitu. Ya makanya kan di sini kan penting pertinggalan irfani bagaimana, pendekatan burhani ilmu pengetahuan bagaimana. Gitu. Tapi kalau di fikih semacam itu ya. Cumanya di tarjih nggak ada penjelasan. Yang penting di tahnik gitu. Mungkin itu saja kajian kita. Ada pertanyaan atau enggak? Sudah ya? Ya. Kita cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.